Belum satu kali ini saya sampaikan bahwa menonton video tanpa ditemani secangkir kopi dan cemilan dapat menyebabkan kegelisahan dan menurunnya konektivitas otak. Jadi siapkan backpack rebahan Anda dan selamat menonton. Halo penghuni kamar, penghuni gua, penghuni langit dan bumi beserta segala isinya. Dimanapun Anda berada, hamba mohon menginformasikan bahwa ini adalah video pertama yang hamba buat. Jadi jikalau ada bagian-bagian kata perasa, pengucapan dan lain-lainnya yang kurang tepat, mohon dimaklum saja. Dan satu hal lagi, ngomong-ngomong saya ini sedang terserang semacam pilek. Jadi mohon apabila suara yang dihasilkan oleh pita suara saya membanggungkan bagi sebagian penghuni bumi. Dimulai dari seorang pria yang bernama Hutch Mansell. Ia sendiri adalah seorang ayah yang mempunyai 2 anak dan 1 istri. Mansell bekerja di pabrik baja bagian administrasi, kurang lebih seperti itu. Suatu malam ketika Mansell ingin mengecek keadaan anak-anaknya, dalam keadaan itu pula Mansell menyadari bahwa ada pencuri di rumahnya. Sebagai seorang ayah, Mansell pun tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian pencuri tersebut menodongkan senjatanya ke Mansell dan mencuri beberapa uang recehan dan barang miliknya. Di saat bersamaan terlihat tato yang dimiliki oleh si pencuri, kemudian muncullah anak pertama Mansell yang bernama Blackie. Terlihat Mansell ingin sekali menghajar mereka, entah apa yang terjadi, niatnya untuk menghajar pun batal. Dalam keadaan membela diri, Blackie pun meminta sang ayah untuk segera menghajar para pencuri tersebut. Sang ayah pun menolak dan meminta sang anak untuk melepaskan pencuri tersebut. Mendengar hal itu, Blackie pun dengan perasaan kecewa melepaskan pencuri tersebut. Setelah pencurian berlalu, polisi pun berdatangan dengan informasi yang telah didapatnya. Terkuak bahwa para pencuri masuk hanya dengan mengandalkan kotak pizza dan tongkat golf. Di suasana dapur di pagi hari ditemani dengan beberapa cangkir minuman dan makanan, Blackie curhat kepada penghuni rumah bahwa dia harus mengerjakan laporan tentang veteran untuk kelas sejarahnya, dan berangkatlah mereka. Terkecuali Hutch, dia berangkat kerja sebagaimana kewajiban seorang ayah menafkahi istri dan anak-anaknya. Di ruangan Hutch bekerja, datanglah Charlie. Dia adalah pamannya Blackie. Mereka membicarakan kejadian yang telah menimpa keluarganya. Charlie pun meminta agar Hutch melindungi keponakannya, yaitu Blackie Mansell. Sebagai kontribusinya, Charlie pun memberikan pistolnya dan Hutch pun meletakkannya di kulkas bagaimana meletakkan es campur. Berpindah ke ruangan lain, tampak Hutch sedang berbincang-bincang dengan sebuah radio. Tentu saja bukan radio biasa, tepatnya alat komunikasi milik Hutch yang selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi bagi Hutch. Seseorang yang ada dalam radio tersebut meminta Hutch untuk menceritakan sedikit tentang tragedi pencurian yang dialami oleh keluarganya. Kita bisa melihat bahwa Hutch bukan orang biasa. Dia mampu menganalisis, membuat keputusan yang tepat. Hutch pun pergi berkunjung ke ayahnya yang sedang berada di panti jompo dengan membawa nasi padang dan seblak untuk ayahnya yang terlihat lapar dengan keadaan sedang duduk manis di depan TV. Setelah berkunjung ke ayahnya, Hans pun pulang dan sedikit berbincang-bincang dengan penghuni rumah. Dalam waktu bersamaan, sang anak menanyakan gelang kucingnya yang hilang. Disinilah kemarahan Hutch pun berontak. Untungnya tidak sampai melepaskan gelas ke jendela sebagaimana bocil marah karena tidak dikasih uang sama maknya. Hutch pun kembali ke panti jompo untuk mengambil beberapa backpack yang nanti mungkin dibutuhkan untuk menyiksa atau membunuh seseorang yang menurutnya pantas untuk disiksa. Hutch pun pergi untuk mencari tempat tukang tato dan akhirnya tiba di tukang tato yang ia cari. Tiba di tempat yang ia tuju dengan beberapa orang di dalamnya. Di antaranya seorang kakek yang memberitahu bahwa rencana yang Hutch sodorkan itu sudah kadaluarsa. Baku hantam pun akan terjadi jika si kakek tidak melihat tato yang dimiliki Hutch. Si kakek pun pergi dengan perasaan takut dan mengunci pintu rapat-rapat.
Setelah melihat ekspresi si kakek, mereka pun dengan senang hati mau membantu. Tibalah Hutch di satu rumah milik penjahat yang ia sedang cari. Baku hantam pun terjadi. Saat keadaan mulai memburuk, terdengarlah suara bayi. Tak tega, Hutch pun meninggalkan rumah tersebut dan mencurahkan kemarahannya dengan menonjok dinding rumah milik Pak Saleh. Setelah mencurahkan semua kemarahannya, Hutch pun menaiki bus dalam keadaan sepi. Tiba-tiba mobil edan memepet pinggiran bus dan jelas orang-orang yang mabok di dalamnya. Mereka pun masuk ke bus dan mereka menggoda seorang cewek. Tak terima itu terjadi, Hutch pun pergi dan meminta sang sopir untuk keluar sebentar dikarenakan ada urusan yang sangat penting. Terjadilah konflik, baku hantam, adu jotos, sampai salah satu di antara mereka tepar. Tibalah di rumahnya oleh sang istri, Hutch pun langsung dikompres di bagian badan yang terdapat luka. Kita juga bisa melihat ada obat luka. Saya juga tidak tahu obat apa itu, tapi yang pasti bukan geliga. Karena kalau pakai geliga, Abang Hutch bisa terserang panas diri 7 hari 7 malam. Kita berpindah ke tempat di mana maksiat merajalela, apalagi bukan kafe namanya. Kamera menyorot kepada seorang pria dewasa bernama Julian. Ia sendiri bisa dikatakan sebagai mafia atau petinggi pengawas objek percetakan uang, kurang lebih seperti itu. Kemudian tidak lama Julian mendapat telepon. Setelah menerima informasi dari seseorang tersebut, ia datang ke rumah sakit dan melihat adiknya bernama Teddy dalam keadaan koma. Julian pun marah dan menuju ke ruangan lainnya sambil membawa kursi. Parahnya lagi, Julian menyiksa salah satu teman Teddy, dan Julian pun mendapat informasi mengenai seseorang yang telah menghajar adiknya. Ke tempat rumah Hutch berada, ketika penghuni rumah sedang sarapan pagi, Hutch menerima telepon dari seseorang yang memberitahu tentang Julian dan meminta Hutch agar menemui si tukang cukur. Di tempat ia bekerja, Hutch pun memutuskan untuk menemui si tukang cukur. Di tempat itu pula, Hutch menemui seseorang yang bernama Banyon, memberitahu semua tentang Julian. Ke tempat Julian berada, kita melihat seorang wanita sedang mengecek kartu milik Hutch dan hanya mendapatkan data tentang ayahnya Hutch. Kebetulan ia juga mempunyai teman di Pentagon. Wanita tersebut mengancamnya supaya agar memberitahu data informasi tentang Hutch. Setelah tahu siapa Hutch yang sebenarnya, wanita itu pun memutuskan untuk berhenti bekerja dari Julian. Malam pun tiba ketika kembali ke rumah Hutch, menampilkan pemandangan yang begitu indah bisa berkumpul bersama keluarga. Hutch pun melihat keluar. Setelah tahu apa yang akan terjadi, Hutch pun meminta semua yang ada di rumahnya untuk basement atau rabanah ruang bawah tanah yang dari dulu ia sudah siapkan. Disinilah Hutch menggunakan skillnya, 1 musuh tumbang, 5 musuh tumbang, dan akhirnya Hutch tiba-tiba disetrum dan akan dibawa ke tempat Julian. Di perjalanan di dalam mobil yang sempit, Hutch melepaskan borgol dengan mudahnya dan memanfaatkan alat peredam api ringan yang ia dapatkan di mobil tersebut. Dengan menghilangkan pandangan supir menabrak tiang dan hancur, Hutch yang selamat segera pulang ke rumah. Agar keluarganya tetap aman, Hutch meminta kepada sang istri, Becca bukan Beca, untuk pergi mencari tempat yang aman untuk dirinya dan anak-anak. Di lain keadaan, Hutch sedikit bercerita tentang masa lalunya ke para prajurit Julian sebelum Hutch membakar mereka semua. Di tempat lain pula, 2 orang bawahan Julian mendatangi ayahnya Hutch yang kini sedang ada di panti jompo. Dengan hanya bermodalkan selimut, ia berharap tidak akan terserang angin duduk. Dan tiba-tiba, benar sekali, kakek ini bukan kakek biasa yang tidak bisa untuk diremehkan. Kita berlanjut ke tempat lain. Tampak 3 orang, ada Bapak Eddie, anaknya Bapak Eddie atau Charlie, dan juga Hutch. Hutch bersikeras akan memilih tempat Bapak Eddie dengan semua batangan emas yang Hutch miliki. Pak Eddie pun dengan senang hati untuk menjualnya ke Hutch. Sebaliknya Charlie menolak dan mendapatkan hantaman di bagian perut. Hal itu membuatnya tidak bisa buang air besar selama 1 minggu. Setelah tempat itu sah miliknya, Hutch pun berkuasa melakukan pekerjaan apapun, termasuk menyiapkan sesuatu yang bisa membuatnya menang di pertempuran nanti. Dengan semua senjata yang dimilikinya, Hutch pun mendatangi rumah Julian, membunuh semua penghuni rumahnya, membakar uang dan mengambil koleksi-koleksi seni milik Julian.
Sampai tibalah Hajj di kafe dengan ada Julian di antara mereka mengobrol tentang masalah yang dialami mereka. Setelah pembicaraan selesai, Hajj pun keluar dengan santai sambil memegang granat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Kejar-kejaran tembak-menembak pun terjadi sampai tibalah di tempat Hajj yang sebelumnya milik Pak Edi. Ketika Hajj mulai terpojok, tiba-tiba seseorang menembak ke pihak Julian. Dan jelas ia adalah Harry Mansell yang selama ini memberikan solusi informasi kepada Hajj lewat radio komunikasi. Ia juga saudara kandung Hajj Mansell dan juga hadir pula ayahnya David Mansell. Mereka pun masuk, tembak-menembak pun terjadi. Sampai mereka pun kehabisan amunisi, Hajj tidak memiliki pilihan lain agar Julian terbunuh. Hajj menjadikan dirinya dorongan atas bom yang ia bawa, sampai akhirnya meledak dan Julian pun mati. Untungnya Hajj tidak mati atas perbuatannya. Mereka bertiga pun bertemu dalam suasana yang berantakan. Namun di balik itu mereka dapat merasakan suasana pertempuran lagi. Sambil memandang suasana, Hajj pun menelpon istrinya. Setelah pembicaraan berlangsung, di saat bersamaan pula polisi pun datang. I'll try to get it right this time. I love you. Sekian dari saya, semoga menemani rebahanmu setelah banyak hal yang telah kamu lakukan. Silakan saran dan kritiknya agar saya bisa membuat video yang lebih baik. Dan terima kasih.